Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Jadi, di sini saya Fania, absen 23, dan rekan-rekan saya Nadia Alfiatul, nomor absen 15. Ahmad Dewantoro nomor absen 7. Saya Alvin Fadil nomor absen 4. Baik, di sini kami akan eh, mempresentasikan mengenai analisis penjualan dan profitabilitas produk coklat menggunakan visualisasi data sebagai dasar pengambilan keputusan. Next. Industri makanan dan minuman, khususnya coklat, terus berkembang dengan persaingan yang semakin ketat. Perusahaan perlu mengelola dan menganalisis data penjualan untuk memahami produk terlaris, perilaku konsumen, serta tren pasar. Melalui analisis coklat sales data set, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pola penjualan, tingkat profit, dan kategori coklat yang paling banyak diminati. Hasilnya diharapkan membantu perusahaan menentukan strategi bisnis, mengoptimalkan stok, dan meningkatkan pengembangan produk di masa depan. Next. Selanjutnya pada tujuan dari visualisasi ini. Eh, yang pertama ada menganalisis performa produk, yang kedua mengetahui distribusi pasar geografis, yang ketiga mengevaluasi kinerja tenaga penjualan, yang keempat menganalisis efisiensi biaya produk, yang kelima menganalisis hubungan biaya dan profit. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pengerjaan dari kelompok kami, yaitu awalnya melakukan cleaning data, yaitu untuk memastikan tidak ada data duplikat ataupun data yang kosong nilainya. Lalu kami setelah cleaning datanya bersih, kami menganalisis dengan visualisasi, lalu kami membuat dashboard. Nah, ini adalah sedikit gambaran data pada visualisasi dari kelompok kami, yaitu data penjualan coklat. Jadi ada salespersonnya atau tenaga penjualnya, ada geografi atau wilayah negaranya dijual, lalu produk coklatnya ada apa saja, lalu ada penjualannya, lalu ada unit yang terjual, lalu ada biaya per produk, lalu ada total total beban atau total biaya, lalu ada profit dan ada persenan profitnya. Oke, yang selanjutnya ada visualisasi. Jadi, dalam kelompok kami ini kita melakukan 5 visualisasi. Yang pertama ada visualisasi tren penjualan produk coklat. Dan yang kedua ada visualisasi profit tertinggi dan terendah berdasarkan produk. Yang ketiga ada visualisasi kontribusi wilayah terhadap penjualan. Yang keempat ada visualisasi penjualan berdasarkan sales person dan produk yang dijual. Dan yang terakhir ada visualisasi profit tertinggi berdasarkan sales person per wilayah. Selanjutnya untuk pembahasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan visualisasi tren penjualan produk coklat, di mana penjualan tertinggi ini berasal dari Choco Coach Almonds dengan total $71.967 yang pada gambar yang berwarna ungu ini. Dan sementara untuk almond Choco menjadi produk dengan penjualan terendah sebesar $27.377 yang terdapat pada gambar yang berwarna hijau ini. Perusahaan perlu menjaga ketersediaan Choco Coach Almond dan mempertimbangkan strategi seperti bundling atau pengembangan varian premium untuk meningkatkan keuntungan. Sebaliknya, almond Choco perlu dievaluasi melalui promosi, penyesuaian harga, atau perubahan kemasan, dan jika tidak menunjukkan peningkatan, penghentian produksi dapat dipertimbangkan untuk memfokuskan sumber daya pada produk yang lebih menguntungkan. Selanjutnya akan disilakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu visualisasi produk coklat dengan profit tertinggi dan terendah berdasarkan produknya.
Nah, jadi setelah tadi penjelasannya, jadi karena setiap coklat itu ada cost-nya, jadi di sini profit itu tidak seperti penjualan yang tadi. Nah, di sini Baker's Choco Chips, Eclairs, dan Choco Coat Almond menjadi produk coklat dengan profit tertinggi, yaitu lebih dari 51 ribu dolar. Dan yang terendah itu ada almond choco, organic choco sirup, dan orange choco. Yang keuntungan itu hanya 17 ribu dolar. Nah, rekomendasinya untuk coklat dengan tiga coklat dengan profit tertinggi bisa lebih di konsistensi harga dan tetapkan harga premium serta pengawasan yang ketat. Lalu untuk yang produk terendah ini perlu adanya evaluasi dari biayanya atau jika tidak memungkinkan bisa di discontinue atau tidak diproduksi lagi. Baik, selanjutnya ada visualisasi kontribusi wilayah terhadap penjualan. Nah, di visualisasi ini tuh menunjukkan bahwa Kanada itu memberikan kontribusi penjualan terbesar sebanyak 229.502 dolar, diikuti dengan New Zealand dan India. USA dan Australia berada pada level menengah, sedangkan UK menjadi wilayah dengan kontribusi paling rendah, yaitu di 130.565 dolar. Strategi yang direkomendasikan adalah memperkuat posisi di Kanada melalui pengelolaan stok dan program loyalitas, serta meningkatkan investasi di New Zealand dan India karena keduanya memiliki potensi pertumbuhan yang besar. Sementara itu, untuk pasar UK perlu dievaluasi lebih dalam. Jika tidak menunjukkan peningkatan sumber daya, sebaiknya dialihkan ke pasar yang lebih kuat seperti USA dan Australia untuk memastikan pendapatan keseluruhan. Untuk yang selanjutnya yakni visualisasi penjualan berdasarkan sales persen dan produk yang dijual. Jadi visualisasi menunjukkan perbandingan penjualan coklat tiap sales persen dan membantu menilai kinerja mereka. Jadi Curtis Advani ini, Gunnar Kokshut, dan Ram Mahesh menjadi penjual terkuat karena konsisten mencatat volume tertinggi penjualan mereka. Mereka dapat dijadikan tolak ukur bagi tim lain. Sementara itu, salesperson dengan penjualan terendah seperti Rohni Raftery dan juga Iggy Rofi perlu difokuskan pada produk yang paling laris seperti Eclairs dan After9s serta peanut butter cups agar pendapatan perusahaan itu meningkat lebih cepat. Next. Selanjutnya di sini ada visualisasi profit tertinggi berdasarkan sales person per wilayah. Grafik ini menunjukkan bahwa profit tiap sales person berbeda-beda di setiap negara. Dengan beberapa sales person seperti Gigi Bowling, Usain Aukar, dan Bar Pogni mencatat profit tertinggi terutama di wilayah seperti Kanada, New Zealand. Beberapa sales person seperti Ruth Advani dan Obi Serrel bahkan memiliki profit negatif di wilayah tertentu, menandakan potensi kerugian atau biaya yang lebih tinggi dari pendapatan. Carla Molina terlihat stabil dengan profit tinggi di Australia dan juga India. Sementara Gunnar Jokskut memiliki performa paling kuat di Kanada secara keseluruhan. Perbedaan performa antara wilayah menunjukkan bahwa efektivitas penjualan sangat dipengaruhi oleh lokasi serta kekuatan masing-masing sales person. Next. Baik, sekian beberapa visualisasi yang kami kerjakan dari kelompok 4. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.